Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang negara. Unsur pembentuk negara ada 4. Yang pertama adalah rakyat, wilayah, kemudian pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan negara lain. Untuk rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat itu biasanya juga disebut dengan unsur de facto. Sementara pengakuan negara lain juga disebut dengan unsur de jure. Kemudian sifat mendasar negara ada 3. Yang pertama adalah monopoli, yaitu negara memiliki wewenang untuk melakukan tindakan dan kebijakan monopoli dalam kehidupan strategis dan vital. Yang kedua adalah memaksa, yaitu negara mempunyai alat kelengkapan negara untuk memaksa warga negara patuh dan tunduk apa yang telah diputuskan. Yang ketiga adalah mengatur, negara memiliki ciri mengatur masyarakat. Teori terjadinya negara ada 2, yaitu teori ketuhanan, bahwa terjadinya negara atas kehendak Tuhan. Yang kedua adalah teori perjanjian, ya, bahwa sebelum terbentuk negara, terdapat individu yang hidup bebas tanpa ikatan, berpindah-pindah, memiliki aturan sendiri, kemudian membuat kesepakatan satu sama lain untuk menjaga dan melindungi kepentingan dirinya dari ancaman dan gangguan. Nah, teori ini dicetuskan oleh Thomas Hobbes yang terkenal dengan istilah Homo homini lupus, untuk menggambarkan kondisi saat dalam keadaan kacau sebelum mengadakan perjanjian. Jadi awalnya masyarakat itu, individu itu bebas, ya, kemudian akhirnya mengadakan perjanjian untuk membentuk suatu negara. Nah, yang dimaksud dengan homo homini lupus ini adalah manusia menjadi serigala bagi manusia lain. Itu awal dari teori perjanjian itu. Kemudian tujuan negara. Yang pertama adalah membangun kondisi masyarakat yang stabil. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, menjamin keamanan masyarakat. Yang keempat, memelihara dan menjamin terlaksananya hak asasi manusia. Kemudian fungsi negara yang pertama adalah menjaga keamanan dan ketertiban, kemudian menegakkan keadilan, mengupayakan kesejahteraan, melaksanakan fungsi pertahanan dan keamanan untuk mengantisipasi serangan dari luar. Selain itu ada bentuk negara yang mana pengelompokan negara berdasarkan model penyatuan masyarakatnya dan hubungan antara pusat dan daerah. Terbagi menjadi 2, yaitu negara kesatuan, yaitu hanya terdapat satu negara atau tidak ada negara lagi di dalamnya. Jadi yang berwenang untuk mengatur seluruh daerah adalah pemerintah pusat. Ya. Negara kesatuan berarti hanya satu negara, kemudian yang mengatur adalah pemerintah pusat. Yang kedua adalah negara serikat. Ya. Negara serikat adalah negara yang terdiri dari beberapa negara bagian. Pemerintahnya dikenal dengan nama pemerintah federal. Negara bagian tergabung tidak memegang kedaulatan negara, karena pemegang kedaulatan adalah pemerintah federal. Ya, untuk negara serikat ini berarti terdiri dari beberapa negara bagian, kemudian tergabung, kemudian di situ pemerintah pusatnya disebut dengan pemerintah federal, dan kedaulatan dipegang oleh pemerintah federal. Nah, di sini ciri negara kesatuan. Yang pertama adalah hanya punya satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan. Yang kedua, hanya terdapat satu konstitusi atau undang-undang dasar. Kemudian satu kepala negara, satu parlemen, dan dewan menteri. Yang ketiga, pajak hanya boleh ditarik oleh pemerintah pusat. Contoh negara yang menggunakan bentuk negara kesatuan adalah negara kita, Indonesia. Kemudian ada Italia, Prancis, Jepang, Belanda, dan lain-lain. Kemudian ciri negara serikat. Yang pertama adalah tiap negara bagian statusnya tidak berdaulat, tapi kekuasaan asli tetap ada di negara bagian. Yang kedua, hubungan antara pemerintah federal atau pusat dengan rakyat diatur melalui negara bagian. Kemudian pemerintah pusat memperoleh kedaulatan dari negara-negara bagian untuk urusan ke luar negeri dan sebagian ke dalam negeri. Kemudian setiap negara bagian berwenang membuat undang-undang, parlemen, kabinet, dan bahkan konstitusi sendiri selama tidak bertentangan dengan konstitusi pemerintahan federal. Kepala negara masing-masing dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Contoh negara yang menggunakan bentuk negara serikat adalah Amerika Serikat, Malaysia, Jerman, dan Rusia. Nah, jadi Amerika Serikat itu atau negara serikat itu terdiri dari beberapa negara bagian ya. Kemudian mereka punya kekuasaan sendiri di wilayah itu untuk mengatur undang-undangnya sendiri, konstitusinya sendiri, punya parlemen, kabinet. Tapi mereka bertanggung jawab kepada pemerintah federal atau pemerintah pusat. Kemudian untuk jenis negara kesatuan sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah sentralisasi, yang kedua adalah desentralisasi. Yaitu sentralisasi seluruh persoalan di setiap daerah diatur dan diurus secara langsung oleh pemerintah pusat.
Sementara pemerintah daerah hanya melaksanakan perintah. Kalau desentralisasi, yaitu setiap daerah diberi kekuasaan untuk mengatur daerahnya sendiri. Dalam bentuk negara ini terdapat parlemen di setiap daerah, tetapi tetap pemerintah pusat yang memegang kekuasaan tertinggi. Ya. Contohnya di Indonesia ini juga menganut desentralisasi ya, meskipun kita negara kesatuan, tapi ada sebagian wilayah itu diberi kekuasaan untuk mengatur daerahnya sendiri, ya. Misalnya daerah otonomi. Kemudian selain bentuk negara, ada juga bentuk kenegaraannya. Berbeda dengan bentuk negara yang fokusnya hanya pada rakyat, bentuk kenegaraan ini memiliki titik fokus pada sistem dan ideologi. Nah, terbagi menjadi 6, yaitu koloni, trasti, mandat, protektorat, dominion, dan uni. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan koloni? Koloni adalah suatu negara yang menjadi jajahan negara lain. Kewenangan soal urusan politik, hukum, dan pemerintahan semua diatur oleh negara penjajah. Ya, contoh Indonesia pernah menjadi negara koloni karena dijajah oleh Belanda. Itu adalah pengertian dari negara koloni ya. Negara yang menjadi jajahan negara lain ya. Yang kedua, trasti. Trasti adalah perwalian, adalah negara jajahan dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Nah, biasanya negara ini berada di bawah lindungan beberapa negara di bawah Dewan Perwalian dari PBB. Tujuan sistem perwalian adalah agar wilayah tersebut bisa maju dan membentuk pemerintahannya sendiri. Contoh negara yang pernah berada dalam perwalian PBB adalah Papua Nugini dan Mikronesia. Yang ketiga adalah mandat. Mandat merupakan negara yang sebelumnya merupakan jajahan dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Pertama. Negara ini berada di bawah perlindungan negara-negara yang menang perang dengan pengawasan Dewan Mandat LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Contoh, Lebanon, Palestina, Kamerun. Kemudian yang keempat, protektorat. Protektorat merupakan suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang kuat. Biasanya negara yang dilindungi tidak dianggap merdeka dan berdaulat. Hal-hal yang berkaitan dengan hubungan luar negeri dan pertahanan negara diserahkan pada negara pelindungnya. Contohnya adalah Brunei Darussalam sebelum merdeka adalah negara protektorat Inggris. Nah, berarti ini negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang lebih kuat ya. Tapi sekarang Brunei sudah merdeka ya. Kemudian dominion, yaitu negara dominion merupakan negara yang sebelumnya jajahan Inggris. Negara-negara dominion tergabung dalam the British Commonwealth of Nations atau negara-negara persemakmuran Inggris. Contohnya adalah Selandia Baru, Malaysia, dan Kanada. Kemudian uni. Uni adalah gabungan 2 atau lebih negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu kepala negara yang sama. Contoh yang pernah menjadi negara uni adalah Uni Austria-Hungaria pada tahun 1867 sampai 1918. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kenegaraan ya. Berikutnya ada pertanyaan ya, silakan dijawab di kolom komentar. Berikut ini yang termasuk ciri negara serikat adalah: apakah A. Hanya punya satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan? B. Hanya terdapat satu konstitusi atau undang-undang dasar, satu kepala negara, satu parlemen dan dewan menteri? Atau C. Pajak hanya boleh ditarik oleh pemerintah pusat? Atau D. Pemerintah pusat memperoleh kedaulatan dari negara-negara bagian untuk urusan keluar negeri dan sebagian ke dalam negeri? Ya, silakan pilih apakah A, B, C, atau D, yaitu ciri negara serikat ya. Ingat. Kemudian ya, itu adalah materi kita kali ini tentang negara ya. Tentang bentuk negara ada 2, kesatuan dan serikat, kemudian bentuk kenegaraan ada 6. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.